Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati pada seluruh hadirin dan hadirat, khususnya siapa? Ada tahu? Pokoknya Rai Arbani, pada seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Nah, mohon maaf ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun. Dan kepada seluruh hadirin dan hadirat, mohon maaf apabila ulun lancang di sini. Maksudnya umur anu tapi wani benar hadir. Amun istilah bahasa, mohon maaf, tidak ada rotan akar pun jadi. Seharusnya kakak nih. Tapi minta doa lawan Tuhan, mudah-mudahan berkat Tuhan hadir majelis seperti ini, kakak dan seluruh keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga yang ada rasa sakit pinggang, sakit kepala, khususnya penyakit hati ya, bukan sakit hati karena cinta, tapi maksudnya penyakit hati yang sombong, ujub, ria, mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Langgar Nurul Islamiyah. Masya Allah, ini Langgar ulun yakin dibangun sebelum ulun lahir. Ya, tahu abah ulun sudah lahir, kan Langgar dibangun. Ya, kira-kira sudah lahir. Ada pokoknya kita mencari berkah, duduk di Langgar ini berkat orang-orang dahulu beribadah di sini. Seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi di antara doa adalah panas dulu. Nabi Nabi mengajarkan kita bila tulak ke masjid, sama tulak ke Langgar menuju tempat ibadah, doanya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi man syaya hadza ilaik, sampai akhir. Doanya apa? Di antara artinya itu apa? Allahumma ya Allah bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan berkat orang yang meminta kepada dia. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dengan berkat orang yang selalu tujuannya itu hanya dia. Dengan berkat orang-orang ini ya Allah, dan wa bihaqqi man syaya hadza ilaik, dan berkat dengan berhaknya nih jalannya ulun menuju tempat ibadah biarnya. Di akhir doanya apa? Faghfirli, ya Allah ampuni ulun. Ampuni ulun. Artinya apa? Kita minta bukan langsung dari kita, tapi kita minta berkat orang-orang yang sudah meminta, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ajaran Nabi tadi. Jadi kita berkat orang-orang yang sudah lawas beribadah di Langgar ini, mudah-mudahan kita seberkaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berataan berkahnya. Amin. Allahumma amin. Apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab. Dan hadirnya pian di sini
untuk memperingati peringatan Isra dan Mi'raj, sekaligus haul gurus kumpul. Haul gurus kumpul apalagi, masya Allah, seberataan kita sudah yakin bahwa Sidin adalah waliullah Ta'ala. Akan biar jujur, waktu ulun ditarim ke sana, alhamdulillah, bapaknya yang ada lawan guru, bahwasanya ulun ini dari Banjar. Hanya Sidin melihat dengan buah Banjar nih, hanya melihat Sidin. Jika orang Banjar kan di sini. Apa? Tingginya lagi. Nah, ulun Banjar. Dari mana dia tahu? Ujar Sidin apa? Kelihatan di Sidin. Cahaya berkat Syekh Muhammad Zaini. Nah, ya luar biasa. Itu berkat Sidin. Lalu orang Banjar ini jadi balahin pada nama lain. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Bicara tentang Isra dan Mi'raj, sudah yang ketahui berataan. Yang namanya Isra, Saro Yasri, itu perjalanan di malam hari. Sudah tahu yang aku biar berataan. Yang namanya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diambil oleh malaikat Jibril mulai Makkah menuju ke Palestina. Pakai apa? Pakai burak. Kemudian burak lah. Burak. Dahulu ada pesawat burak ya, tapi sudah dion. Burak seperti mana yang tercantum di kitab ini. Ini buaya kitabnya, kitab yang dibaca di Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu ditarim masjidnya sudah ribuan tahun, sudah ratusan tahun yang lamanya dari ulama bahari. Saban tahunnya bila peringatan Isra dan Mi'raj 27 Rajab, peringatannya apa? Kitab ini dibaca dari awal sampai akhir. Jadi orang yang hadir, dengarannya orang Arab nih. Nah dibacakan bahasa Arab, paham itu kan? Namun seorang baca sih ini, di sini sih kalau kamu misalnya baca dari awal sampai akhir, insya Allah kulikan dulu orang tahu. Ini dibacakan oleh siapa? Oleh Habib, oleh diantara salah satu habaibna terkemuka di sana, khususnya dari keluarga Ba'alawi. Sidin membaca dari awal sampai akhir. Dimulai dari sembahyang Isya berjamaah di malam 27 Rajab dan imbah sembahyang Isya berjamaah, orang masya Allah, orang karim, orang santri-santri yang belajar di sana dari seluruh dunia berhadir di sana hendak mencari berkah tadi. Nah dibaca ini dari awal sampai akhir, kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sedikit saja orang ambil yang pertama, mau saya beritahu orang gitu. Ini sedikit di sini apa? Kisah burak tadi yang la ilaha illallah. Fa'idha ana bil buraqi, ujar Nabi, waktu sudah dibersihkan hati Nabi, karena kisahnya itu kalah bola. Nabi sebelum Isra dan Mi'raj dioperasi dulu oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil, dibersihkan pula. Lalu diandaki sifat ainin, iman, lalu ditutup kembali. Tapi tidak ada istilah orang beroperasi penjahit ya. Tapi di sini langsung bersih. Lalu baginda Rasulullah SAW didatangi oleh buraq. Dabbatun fawqal himar. Dabbah artinya seekor binatang nang tertinggi pada himar. Dia tahu himar kan? Himar itu bahasa kitanya kedelai kan? Kedelai kan kedelai kan? Kedelai. Nah kacang itu apa? Kedelai. Kacang kedelai kan? Kedelai ya kan? Himar. Himar jarang ada oleh kita ini. Himar. Keledai. Himar di sana banyak. Soalnya orang turun naik gunung, nang kuat himar tahannya. Walaupun muka dijatuh hari tahu. Pokoknya himar ini, masya Allah. Tapi seikut aja nang naik. Mau berdua tahannya. Lain kuda kuat. Nangaran buruk ini aja Sidin, ajar Nabi nih. Fawqal himar, tertinggi pada himar sedikit. Dunal bagal, tak rendah pada kuda poni. Kuda poni namanya.
Kulit itu anak Kalau nggak salah sudah mau ini ya. sama kulit. Perkawinan silang antara muda dengan Allahumma. Jadi sudah tapi nalar buruk ini tinggi pada imam, rendah pada budak. Nah ini nak ajib. Wajhuha ka wajhil insan. Muhanya kayak muka manusia. Tapi wa khadduha ka khaddil faras. Pipinya kayak pipi kuda. Bayangkan hati masing-masing. Nah ini. Wa qawaimuha ka qawaimil ibil, batisnya kayak betis onta. Apa betis onta? Betis onta tuh, betis onta itu biar kalau betis kita manusia, binatang lain itu kelipatannya berapa? Ini dihitung saja. Onta itu ada lagi sebutin di sini kesan manhaninya berdiri. Nah, enggak ada percaya kan? Jadi soal. Kawawa imil ibil wa adlafuha ka adlafil baqar. Sepatunya kayak sepatu sapi. Pokoknya kayak itu dah, udah. Kuda aja. Burak tadi. Kalau kayak ada yang berpikiran burak itu kayak Pegasus. Pegasus lah. Kuda terbang. Hai. Nah, sadruhu ka'annahu yaqutatun hamra. Dadanya si burak tadi kayak batu yakut nang awam. Wa dhahruhu ka'annahu durratun bayda. Belakangnya, pundaknya ini kayak permata nang putih, mutiara nang putih. Alaihi rahlun minal jannah, di atas pundaknya tadi apa? Nang pajangan kedudukan Nabi nih. Rahlun minal jannah, ada pelana, tapi pelana dari surga, masya Allah. Nah, walahu janahani fi fakhidhi. Kalau Pegasus itu sayapnya di mana? Di punggung, ya, di belakang, di atas tangannya. Tapi kalau ini fi fakhidhi, dua sayap ada dianak oleh Allah Ta'ala di batang pahanya. Ini nang burak. Yamurru mitral barqi, perjalanan muka itu kayak apa? Kayak kilat. Khatuhu muntaha tarafihi. Mandak batis itu di mana? Di mana ujung mata melihat, situ mandak. Kayak ada nafas. Mulai Makkah ke Palestina berapa menit? Bahkan diceritakan bahwasanya Nabi mulai Makkah menuju Palestina. Dari Palestina Mi'raj pulang ke atas Sidratul Muntaha, berpuling bahasa kedudukan sini tadi masih panas. Apa buktinya? Nang panas itu artinya nang menuju ini jaraknya jalan berarti hidup. Nah, masih panas. Nang ini nang mengolah orang-orang musyrik kada percaya. Soalnya Nabi berbeda dalam tadi aku ke Palestina. Ini ke Palestina menuju hadrat Allah Ta'ala. Tahu akan orang ini? Nyak itu kisahnya malam Abu Jahal hendak mengulu-ulu Nabi. Ya Muhammad, disuruh Nabi. Ya Muhammad, adakah kisah pulang hari ini nang ramai? Tujuan Abu Jahal ini hendak mengulu-ulu. Saya kira Nabi dipermalukan. Tapi Nabi langsung. Karena ini suruhan Allah Ta'ala juga saya kira berkisah. Saya kira tahu nang mana nang tujuh beriman, nang percaya, nang mana nang ada percaya. La ilaha illallah. Langsung dibandingin Nabi, iya malam tadi aku pergi tulangkan Allah Ta'ala ke Palestina. Mbah itu dari Palestina kan, Sidratul Muntaha. Hai, bujur kan dia Abu Jahal? Bujur kan? Tuh kisahkan kalau orang. Silakan ya Nabi. Saya kira apa? Saya kira tersebar. Tapi tujuan Abu Jahal tadi apa? Hendak mau ulu-ulu. Lalu dikumpulkan oleh Abu Jahal orang. Imbah dikumpulkan, lalu Nabi Muhammad apa? Disuruh berucap. Mendengar ucapan Nabi Muhammad nang ini soalnya orang nang berpikir kada beriman ya, memikirkan secara nalar. Di dalam waktu dahulu ada mungkin perjalanan menuju Palestina 3.000 bulan-bulan. Sedangkan Nabi ini ada mungkin ada yang murtad, ada yang hendak masuk Islam tak jadi. Kamu nang sudah menang musyrik, umurnya sudah himau mana sudah. Dengan kejadian ini maulah orang percaya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan alamat bagi baginda Rasulullah SAW supaya sini menang. Di antara orang yang mendengar itu apa? Wahai Muhammad, ya. Tunjukkan lawan kami apa buktinya. Mau ikam bujuran
Dia tulak ke Palestina. Ini nah kami rancak tulakan ke Palestina. Soalnya orang dahulu berdagangnya ke Syam, Palestina. Jadi rancak sehingga di Baitul Maqdis. Ketika Nabi minta kayak itu, apa aja? Tunjukkan lawan kami berapa lawannya di sana. Nah, dia pikiran. Ini ulun bertakun lawan pian rancak kalanggirannya. Tahu lah berapa jumlah jendelanya? Kenal rancak tuh ya kan? Ada dihitungnya. Ini Nabi sekali malam itu kita punya berapa lawangnya, berapa jendelanya, berapa tiangnya. Sifatkan kayak apa itu Baitul Maqdis. Kami rancak ke sana. Jika kada pernah baca malam tadi aja, misalkan bujur kah ada? Lalu jebur ulun apa? Jauh ini live streaming langsung layar tancap di hadapan Nabi itu Baitul Maqdis. Dipandikan Nabi ini. Sudah mulai percaya orang. Lalu ujar Nabi namulah supaya lebih percaya apa? Tadi ujar Nabi di perjalanan balik aku menemui di antara rombongan onta bulan yang membawa barang dagangan. Ketika balik tidak hausannya Nabi. Haus, jadi perlu banyak. Di onta itu ada girbah namanya. Mau tahu girbah itu orang bahari sekira banyu itu dingin ya, dibuat ke dalam kulit kambing. Ya kambing itu dikuliti, tapi saya kira kulitnya kada apa namanya kadar rabit dijahit pulang bahasa, lalu di gulunya ini di situ sebagian membuat minyak. Disimpan semalaman dingin. Nang ini lebih sehat daripada ini kita kulkas, freezer, ada panel listrik. Bahkan jujur lah di mobil Habib Guru Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, bila sini perjalanan jauh, girbah ini pasti ada bergantung di spion di mobil sini. Biasa apa? Jadi bila hendak minum, itu nang dituang. Tak bagus daripada nang pendingin, apalagi kulkas dan lain-lain. Segi kesehatan. Nah, nang ini ujar Nabi, aku kepada nama menunggang ontanya, aku minta diberikan, aku nih hajar Nabi. Misalnya desa bujur itu ujar buah Quraisy nih, nang ada percaya, enak minta. Ujar Nabi perjalanannya nang aku menemui itu kira-kira 3 hari lagi buahnya sampai. Sore insya Allah buahnya ada di sini oleh kita. 3 hari di waktu yang tepat disepadakan Nabi, salah seorang orang Mekah sudah siap menghadiri. Ketika datang orang tersebut pas di waktu yang dipadakan oleh baginda Rasulullah SAW, artinya apa? Makin bujur Nabi, makin bujur. Ditakuni pulang nang datang ini, bujurkah kamu orang banyak? Ada orang yang minta di malam 27 Rajab, bujur dia. Waktu itu orangnya lewat, ketika hausan lalu minta banyu yang kami kurang. Itu diantara alamat yang diberikan oleh Allah Taala supaya orang tambah percaya Isra dan Mi'raj. Tapi ketika itu setelah disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, tuh kawan ikam Muhammad bapadah napa malam tadi pulang ke Palestina, tiba Palestina menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Percaya ikam? Ujar Sayyidina Abu Bakar napa? Hal qala, bujurankah sudah mengucap Nabi ini? Nabi Muhammad sudah mengucap itu pulang ke Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha, boleh pulang di sini? Iya, Muhammad sudah mengucap ujarannya. In qala faqad sadaq. Ujar Sayyidina Abu Bakar. Apabila Nabi sudah mengucap, sadaq pasti bujur. Ujar Sayyidina Abu Bakar, ini nang iman yang kita cari. Ini iman yang kita cari. Tak ada berubah pendirian Sayyidina Abu Bakar. Walaupun orang-orang lain berpikir nama ini kan masuk akal. Lalu orang ada yang murtad, ada yang lain. Tapi Sayyidina Abu Bakar dengan kekuatan imannya, in qala faqad sadaq. Apabila Nabi sudah mengucap, pasti bujur dia Sayyidina Abu Bakar. Jangankan masalah yang di dunia dengan Sayyidina Abu Bakar.
perjalanan dari Mekah ke Palestina aja. Nah, masalah di akhirat kami sudah percaya. Nabi mengabarkan ada neraka, ada surga, ada kehidupan setelah kematian. Itu kami percaya menjadi Sayyidina Abu Bakar. Apalagi nak sekedar di dunia gampang bagi Allah Ta'ala menjalankan Nabi dari Mekah menuju Palestina. Ini kekuatan iman Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan iman tersebut sampai kita meninggal dalam keadaan beriman. Amin Allahumma amin. Sedangkan jam 11 sekarang sedikit. La ilaha illallah. Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, kada luput ya dari sembahyang kita lima waktu. Sembahyang 5 waktu, nah asalnya berapa? 50. Nang pian tahu siapa nang perlu kita berterima kasih. Lawan sini nang mau ulah asalnya 50 jadi 5. Siapa nang mengujuk Nabi saya kira berbalik kepada Tuhan. Nabi Musa alaihissalam. La ilaha illallah. Selama ini kita tahunya apa? Nabi Musa nang perlu kita patut syukuri berterima kasih lawan sini. Berkat Nabi Musa, lalu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hakun membuliki Allah Taala minta keringanan diberi. Buliki lagi dengan Musa, dibuliki beri keringanan sampai 5. Bahkan sampai 5 itu Nabi Musa masih berucap, Muhammad buliki lagi, minta lagi keringanan. Kenapa? Aku sudah mencoba di Bani Israel. Bani Israel orangnya kuat, umurnya panjang, dan lain-lain. Sedangkan umat kita berapa? Wah halus, umur rendah. Karena kuat yakin aku minta lagi ujian Nabi Musa. Tapi apa ujian Nabi? Kusupan dah, coba dah 5. Seandainya 50 pian bayang angkat di lawang guling 24 jam, anggap setengah jam sekali sembahyang. Cukup lah, belum cukup lagi. Masya Allah. Tapi ujian Allah Ta'ala 5 waktu pahalanya kayak 50. Masya Allah. Nah, sebagian ulama berpendapat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya di sini ujian sidin Nabi Musa pun mendapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada Nabi Musa ya. Tapi sebenarnya Nabi Musa sidin menyuruh Nabi Muhammad berbulik. Tujuannya apa? Sakit. Bila berbulik kepada Allah Ta'ala, otomatis melewati siapa? Melewati sidin pun. Seandainya Nabi Muhammad 50 langsung turun sekali saja. Nabi. Tapi tujuan Nabi Musa ujian para ulama saya kira rancak bertamu. Karena melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu nikmat yang diimpi-impikan. Sekali boleh rasa dendaman Nabi Musa, buliki lagi minta keringanan oleh Allah Taala. Bulik Nabi berapa diberi sekian, buliki lagi minta. Ketika bertamu ke panjirannya, makin lagi nikmat yang didapatkan oleh Nabi Musa yang pertama berbeda dengan yang kedua. Tidak bertambah-tambah terus sampai diberi Allah Ta'ala 5, masih lagi yang Nabi Musa buliki. Saya kira apa tadi? Rancak betul. Nah, berkat kita akhir Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengistimewakan kita, memberikan kita mudah-mudahan hawa bertamu lawan Rasulullah. Walaupun ya Allah, walau fil manam, mudah-mudahan Rasulullah SAW hadir ketika kita wafat. Amin Allahumma amin ya Allah. Dan tentang sembahyang, mohon maaf sedikit tentang sembahyang. Di antara syarat membaca Al-Fatihah, ayyakuna qa'iman, membacanya dalam keadaan berdiri. Nah, Al-Fatihah mulai mana? Mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin.
Itu nama Fatihah menurut kita mazhab Syafi'i. Nah, jadi permasalahannya apa? Bila sebanyak bercakapnya kayak apa? Khususnya bagi kita tarawih. Masih hanya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahnya apabila sambil berdiri. Sahkah? Menurut syarat di kitab fikih membaca Fatihah harus dalam keadaan berdiri. Atau sebaliknya, nak baca cepat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Tagawi kan biasa. Ini bila ada sadar ya, bila ada sadar lalu tagawi. Ini yang perlu kita muntabih, yang perlu kita hati-hati ketika sembahyang. Baik kita dalam keadaan berjamaah atau biar ada sambat berjamaah lalu sembahyang di rumah. Hati-hati membaca Fatihah. Jangan sampai sambil berdiri atau sambil hendak rukuk. Mungkin cukup ya. Mungkin faedah ini bisa kita bawa ke rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan segala urusan kita, urusan dunia maupun akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di antara kita ada yang datang ke sini membawa masalah, yaitu masalah harta, masalah keluarga dan masalah yang lainnya, mudah-mudahan pulihnya kita dari peringatan haul, guru sekumpul dan peringatan Isra dan Mi'raj ini kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan taufik dan hidayah untuk selalu mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nawa bi salafun salihun wa ila hadratin nabi wa ali nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.